Bab 266. Kata-kata Sima sebelumnya menunjukkan rasa takut. Ingin menyelamatkan muka, dia berkata dengan keras, "Itu benar, itu saudara muda Song." Pria tua bermarga Zhao itu berkata, "Hei," dan memelototinya. Pria bermarga Sima menyadari kesalahan lidahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini masalahnya, apa yang kamu sembunyikan?" Kepala kiri memerintahkan kami untuk membagi pasukan kami menjadi 2 kelompok, dan masing-masing pergi ke Zhejiang dan Fujian untuk melakukan sesuatu. Guru Dingxian berkata, "Amitabha, Amitabha." Kepala kiri, sebagai pemimpin dari Sekte 5 Pedang Suci, seberapa hormat statusnya, mengapa dia harus menggabungkan 5 sekte dan membiarkan 1 orang menjadi pemimpin? Bukankah itu ditertawakan oleh para pahlawan dunia untuk perang berskala besar, rekan-rekan yang cacat? Tuan Dingyi dengan tegas berkata, "Kakak perempuan, pencuri itu ambisius dan serakah kamu." Tuan Dingxian melambaikan tangannya dan berkata kepada ketiga orang itu, "Jaring surgawi telah dipulihkan sepenuhnya, dan tidak bocor. Jika Anda melakukan banyak tindakan tidak benar, Anda akan diberi hadiah." Pergilah. Ketiganya memberitahu pemimpin Sekte Zuo bahwa Sekte Hengshan tidak akan lagi mengikuti perintah dari pemimpin Sekte Zuo Sekte. Meskipun sekte kita semua adalah wanita lemah, mereka bertekad untuk tidak menyerah pada kekerasan. Sekte Hengshan tidak akan mematuhi usulan pemimpin Sekte Zuo untuk menggabungkan sekte. Yihe berteriak, "Paman Guru, mereka sangat kejam." Nyonya Dingxian berkata, "Tarik formasi pedang." Yihe menjawab, "Iya." 3 master dari sekolah Songshan tidak pernah menyangka akan dibebaskan dengan begitu mudah. Mereka tidak bisa menahan perasaan bersyukur, membungkuk kepada Guru Dingxian, berbalik dan lari. Pria tua bermarga Zhao berlari beberapa meter jauhnya, berhenti dan berbalik, dan berkata dengan suara nyaring, "Bolehkah saya menanyakan nama pendekar pedang muda yang mahir dalam ilmu pedang ini? Saya terbunuh hari ini, dan saya tidak berani berharap untuk membalas dendam, tapi aku ingin tahu apakah aku terbunuh. Di bagian bawah pedang pahlawan mana?" Ling Hu Chong tersenyum dan tidak menjawab. Yihe berkata dengan suara nyaring, "Pahlawan muda Ling Hu Chong ini dulunya berasal dari sekolah Huasan, tetapi sekarang dia tidak memiliki sekolah atau sekolah. Dia adalah pria yang sopan di Jianghu. Dia adalah teman baik dari sekolah Hengshan saya. Gao Miao, aku memujamu." Sambil menghela nafas panjang, dia menoleh dan pergi. Pada saat itu, api semakin panas dan orang-orang yang mati dan terluka dari faksi Songshan tergeletak di tanah dalam kekacauan. Lebih dari selusin orang dengan luka ringan perlahan bangkit dan berjalan pergi, sementara mereka yang luka serius terbaring dalam genangan darah. Melihat api hendak menyala, tidak dapat mengelak, beberapa berteriak minta tolong. Nyonya Dingxian berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu semua terjadi karena kesalahan Tuan Kiri. Yusao dan Yiking menyelamatkan mereka. Semua orang tahu bahwa Tuan selalu berbelas kasih dan tidak berani membangkang." Dia pergi ke memeriksa yang mati dan terluka dari Sekte Songshan. Selama dia masih bernafas, dia akan membantu mereka ke samping dan meminum obat untuk mengobati mereka. Tuan Dingxian mengangkat kepalanya ke selatan, air mata mengalir di wajahnya, dan berteriak, "Kakak perempuan." Dia mengguncang tubuhnya 2 kali dan jatuh lurus ke depan. Semua orang terkejut, bergegas membantunya, hanya untuk melihat aliran darah mengalir keluar dari mulutnya, dan Tuan Dingyi juga terluka parah. Semua murid sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua memandang Ling Hu Chong, ingin mendengarkan idenya. Ling Hu Chong berkata, "Cepat berikan obat luka pada kedua tuan. Yang terluka harus dibungkus terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahan. Di sini masih ada kemarahan, semuanya pergi ke sana untuk beristirahat. Mintalah beberapa saudari dan saudari untuk temukan beberapa buah-buahan liar atau sesuatu untuk dimakan." Setiap orang diperintahkan untuk bekerja secara terpisah. Zheng He dan Qin Juan mengisi botol air dengan gunung dan air, dan melayani Dingxian, Ding Yi, dan rekan yang terluka untuk minum air dan minum obat. Dalam pertempuran Longquan, 37 murid sekolah Hengshan tewas. Ketika semua murid memikirkan guru Dingjing dan para saudari yang tewas dalam pertempuran, mereka semua sedih. Tiba-tiba, seseorang menangis, dan yang lainnya juga mulai menangis. Dalam sekejap, lembah itu dipenuhi dengan suara ratapan. Guru Dingyi berteriak tajam, "Yang mati sudah mati, mengapa kamu tidak bisa terlalu memikirkannya?" Setiap orang biasanya belajar agama Buddha dan melafalkan kitab suci untuk memahami kata hidup dan mati.
Apa yang harus dilewatkan tentang seorang kulit bau? Semua murid tahu bahwa guru ini seperti api, tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya, jadi mereka segera berhenti menangis, tetapi banyak dari mereka yang menangis terseduh-seduh. Guru Dingyi berkata lagi, bagaimana saudara perempuan saya menderita? Sebelumnya, Anda harus berbicara lebih jelas, dan memberitahu Tuan dengan jelas. Zheng He menjawab, iya. Berdiri. Bagaimana Ling Huchong membantu sekte iblis di punggung Bukit Xianxia? Bagaimana Nian Bapu ditangkap karena mabuk musuh? Bagaimana Ding Jing Sitai diancam oleh sekte Songshan Zongzhen, dikepung oleh pria bertopeng lagi? Untungnya Ling Huchong bergegas membunuh dan mundur, dan akhirnya Ding Jing terluka parah dan meninggal dunia. Guru Dingyi berkata, itu dia. Pencuri dari sekolah Songshan berpura-pura menjadi sekte iblis dan memaksa kakak perempuan senior untuk setuju dan mengajar. Niat mereka sangat beracun. Jika kalian semua ditangkap oleh sekolah Songshan, senior saudari tidak akan setuju, maka itu tidak mungkin. Setelah dia selesai berbicara, kekuatannya habis, suaranya berangsur-angsur melemah, dia terengah-engah, dan kemudian berkata, ketika kakak perempuan saya dikepung di Xianxia Ridge, saya tahu bahwa musuh tidak mudah dihadapi. Sampaikan surat itu dengan merpati, dan meminta kami untuk memimpin orang banyak untuk membantu. Tanpa diduga, masalah ini juga masuk ke dalam perhitungan musuh. Yiwen, murid kedua di bawah Guru Dingxian, berkata, Tuan, tolong istirahat, dan murid akan menjelaskan kisah pertemuan kita dengan musuh. Tuan Dingyi berkata dengan marah, apa yang terjadi? Musuh menyerang pada malam hari di biara Suyue, dan mereka terus bertarung sampai hari ini. Yiwen berkata, ya, masih menjelaskan secara singkat beberapa hari adegan menghadapi musuh. Ternyata faksi Songshan menyerang secara besar-besaran malam itu, dan semua orang menutupi wajah mereka, berpura-pura menjadi anggota pemuja iblis. Fraksi Hengshan diserang dengan tergesa-gesa, dan pada saat itu ada bahaya besar untuk dimusnahkan. Untungnya, biarawati Suyue juga berasal dari garis keturunan Wulin, dan ada 5 pedang longkuan yang tersembunyi di dalam biara musuh. Pedang longkuan memotong besi seperti lumpur, tidak hanya memotong banyak senjata musuh, tetapi juga melukai banyak musuh, jadi dia bertarung dan mundur, dan melarikan diri ke lembah. Tuan Qing Qiao mati syahid karena temannya. Lembah ini digunakan untuk memproduksi besi halus, yang awalnya merupakan pengecoran ratusan tahun yang lalu, kemudian besi halus ditambang dan tungku pengecoran pedang dipindahkan ke tempat lain, hanya menyisakan beberapa tempat pembakaran batu untuk kokas di masa lalu. Untungnya, tempat pembakaran batu ini didukung oleh sekolah Hengshan selama berhari-hari tanpa bencana besar. Golongan Songshan tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama, mereka menumpuk kayu bakar dan membakar untuk menyerang racun. Jika Ling Huchong menunggu terlambat setengah hari, semua orang tidak dapat dihindari. Master Dingyi terlalu tidak sabar untuk mendengarkan narasi masa lalu Yiwen, menatap Ling Huchong, dan tiba-tiba berkata, kamu baik-baik saja. Mengapa tuanmu mengusirmu keluar dari gerbang? Katanya kamu berkolusi dengan kultus iblis. Ling Huchong berkata, muridku ceroboh dalam mencari teman, dan memang aku telah bertemu dengan beberapa orang dari pemujaan iblis. Master Dingyi mendengus, dan berkata, seperti sekolah Songshan, mereka sangat ambisius, tetapi mereka lebih buruk daripada sekolah Songshan. Kultus iblis. Orang-orang dari kultus ortodoks. Haruskah itu lebih baik daripada kultus iblis? Yihe berkata, kakak Ling Hu, aku tidak berani mengatakan apakah tuanmu benar atau salah. Tapi dia tahu bahwa sekte kita dalam masalah, tetapi dia berdiri dan menonton. Di tengah, mungkin dia sudah setuju dengan sekte Songshan. Terserah kamu. Petik 2. Ling Huchong merasa bahwa kata-kata ini bukannya tidak masuk akal, tetapi dia mengagumi mentornya sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah berani untuk tidak menghormatinya sedikit pun, jadi dia berkata, mentor saya tidak hanya berdiri dan menonton, kemungkinan besar lelaki tua itu menginginkan sesuatu yang lain. Ada masalah, ini. Nyonya Dingxian telah menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, dan sekarang dia perlahan membuka matanya dan berkata, faksi kami telah mengalami banyak bencana, dan semuanya telah dibantu oleh Ling Hu Shaoxia. Ini adalah bantuan besar, kebajikan agung. Ling Huchong buru-buru berkata, saya akan melakukannya sedikit pelayanan, dan aku tidak akan pernah berani menjadi kata-kata tuanku. Tuan Dingxian menggelengkan kepalanya juga, dan berkata, mengapa pahlawan muda itu terlalu rendah hati? Kakak Yue tidak dapat memisahkan dirinya
kirimkan aku ini adalah sama ketika murid tertuanya datang untuk melayani. Hihe, kamu tidak bisa berbicara omong kosong dan bersikap kasar kepada orang yang lebih tua. Hihe membungkuk dan berkata, ya, murid ini tidak berani. Tapi kakak senior Ling Hu telah dikeluarkan guru Yue tidak menginginkannya ketika dia keluar dari sekolah Huasan. Dia juga tidak dikirim oleh Tuan Yue. Tuan Dingxian tersenyum sedikit dan berkata, kamu hanya tidak yakin, kamu harus menjelaskan dengan jelas. Nada rendah, dia berkata, kakak Ling Hu, jika itu seorang wanita, tidak apa-apa. Guru Dingxian bertanya, mengapa? Ganti ke sekolah kita, dia telah mengalami kesulitan bersama kita, dan dia sudah menjadi salah satu dari kita. Tuan Dingyi berteriak, omong kosong, semakin tua Anda, semakin banyak Anda berbicara seperti anak kecil. Tuan Dingxian tersenyum sedikit dan berkata, saudara Yue salah paham untuk sementara waktu, tetapi di masa depan ketika dia menemukan kebenaran, dia akan membawa pahlawan muda Ling Hu kembali ke pintu. Plot faksi Songshan tidak akan berhenti di sini, dan faksi Huasan juga mengandalkan pahlawan muda Ling Hu. Bahkan jika dia tidak mengembalikan Huasan, dengan mempertimbangkan seni bela diri, itu tidak sulit untuk mendirikan sekte sendiri. Zheng He berkata, Tuan Master Sekte itu benar sekali. Saudara Ling Hu, orang-orang di Sekte Huasan ini memperlakukan Anda dengan sangat kejam. Anda berasal dari ciptaan satu, buat Sekte Ling Hu, untuk mereka lihat. Apakah perlu untuk kembali ke Sekte Huasan, seberapa langka? Ling Hu Chong tersenyum masam, dan berkata, bagaimana mungkin seorang murid menerima kata-kata pujian dari Master? Tapi semoga guru maafkan kesalahan murid di masa depan, dan jika dia diizinkan untuk kembali ke dinding pintu masuk, murid tidak akan meminta apa-apa lagi. Qin Juan berkata, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk diminta, di mana adik perempuanmu? Bab 267. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, haruskah kita mengubur jenazah saudari-saudari yang mati syahid di tempat, atau mengkremasi dan mengangkut abunya kembali ke Gunung Heng? Master Dingxian berkata, ayo kita kremasi semuanya. Meskipun dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia, melihat banyak mayat tergeletak di tanah, mereka semua adalah murid yang baik yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Ketika dia mengatakan ini, suaranya tercekat. Beberapa murid menangis lagi, beberapa murid telah mati selama beberapa hari, dan beberapa mayat masih berjarak puluhan kaki. Ketika semua murid memindahkan mayat sesama murid mereka, mereka semua memarahi Zuo Lengchan, kepala sekolah Songshan, karena niat jahat dan metode jahat mereka. Ketika semuanya sudah siap, hari sudah gelap, dan semua orang tidur di alam terbuka di pegunungan tandus malam itu. Keesokan paginya, semua murid membawa Dingxian, Dingyi dan rekan-rekan murid yang terluka di punggung mereka. Mereka pergi ke kota Longquan, dialihkan ke jalur air, menyewa 7 perahu tenda, dan menuju ke utara. Ling Hu Chong takut golongan Songshan akan menyelinap ke air lagi, jadi dia mengikuti orang banyak itu ke utara. Karena sekolah Hengshan didampingi oleh 2 sesepuh, Ling Hu Chong menahan diri dan tidak berani berbicara omong kosong dengan murid-muridnya lagi. Nyonya Dingxian, Nyonya Dingyi dan yang lainnya terluka parah, tapi untungnya pil penyembuhan Sekte Hengshan sangat efektif, dan setelah menyeberangi sungai Qiantang, mereka terhindar dari bahaya. Fraksi Hengshan terluka parah kali ini, dan mereka tidak ingin mendapat masalah di jalan, dan berusaha menghindari orang-orang di dunia sebanyak mungkin. Ketika mereka tiba di tepi sungai Yangtze, mereka menyewa perahu lain dan kembali ke barat sungai. Berjalan perlahan seperti ini, direncanakan setelah tiba di Hankou, orang yang terluka akan pulih 67 dari 10, dan kemudian mereka akan meninggalkan perahu dan mendarat, berbelok ke utara, dan kembali ke Gunung Heng. Pada hari ini, saya datang ke tepi Danau Poyang, berperahu di mulut Jiujiang. Saat itu perahu di sungai berukuran sangat besar, puluhan orang terbagi menjadi 2 perahu. Pada malam hari, Ling Hu Chong tidur dengan tukang perahu dan para pelaut di belakang perahu. Tidur sampai tengah malam, tiba-tiba saya mendengar seseorang di tepi sungai bertepuk tangan ringan. Mereka bertepuk 3 kali, berhenti sekali, dan bertepuk 3 kali lagi. Setelah itu, seseorang di perahu pertama di barat juga bertepuk tangan 3 kali, berhenti sejenak, lalu bertepuk tangan 3 kali lagi. Tepuk tangan awalnya sangat ringan, tetapi kekuatan batin Ling Hu Chong sangat kuat, dan suara telinganya sangat bagus. Ketika dia mendengar suara aneh, dia segera bangun dari tidurnya, mengetahui bahwa itu adalah sinyal bagi orang-orang di dunia untuk menyapa satu sama lain.
Hari-hari ini, dia selalu mengawasi pergerakan di air untuk mencegah orang menyerangnya, dan berpikir, Anda sebaiknya pergi dan melihat-lihat, jika tidak ada hubungannya dengan Sekte Hengshan, itu adalah terbaik, kalau tidak saya akan mengurusnya secara rahasia, agar tidak membuat khawatir nih. Dingxian mereka, dia menatap perahu di ujung barat, dan melihat sesosok hitam melompat dari jarak beberapa meter, dan ketika dia mencapai pantai, kungfu ringannya biasa-biasa saja. Ling Hu Chong bergerak pelan, diam-diam turun ke darat, berjalan memutar ke arah timur di belakang deretan keranjang minyak besar di tepi sungai, menutupi dirinya, dan hanya mendengar satu orang berkata, biarawati di perahu itu memang dari Sekte Hengshan. Seseorang berkata, bagaimana menurutmu? Ling Hu Chong mendekat perlahan, di bawah senja bintang dan bulan, dia melihat satu wajah berjanggut, dan wajah lainnya panjang dan runcing, tidak hanya biji melon, wajah, tetapi juga wajah biji bunga matahari. Saya hanya mendengar pria berwajah tajam itu berkata, hanya karena geng Bai Jiao kami, meskipun ada banyak orang, seni bela diri kami tidak sebagus yang lain, jadi kami tidak dapat melakukannya dengan jelas. Pria berjanggut itu berkata, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Kuat, tapi trik di atas air mungkin tidak berhasil. Besok, kita akan menurunkan perahu, pergi ke sungai besar, melompat ke air untuk memotong perahu mereka, dan tetap menangkap mereka satu-satu persatu. Pria berwajah tajam itu berkata dengan gembira, kali ini, rencananya bagus. Kakak laki-laki kita telah memberikan kontribusi yang begitu besar, dan Waner dari Jiujiang Bai Jiao Gang telah menjadi sangat terkenal di Jianghu. Tapi aku masih ada satu hal yang perlu dikhawatirkan. Pria berjanggut itu berkata, apa yang kamu khawatirkan? Pria berwajah tajam itu berkata, mereka membentuk aliansi dengan Sekte Lima Pedang Suci. Mereka mengatakan bahwa Sekte Lima Pedang Suci adalah bersatu dalam semangat. Jika Tuan Moda mengetahuinya dan datang untuk mencari kesialan kita, Sekte Naga Banjir Putih tidak akan bisa memakannya dan akan pergi. Pria berjanggut itu berkata, kita sudah cukup kesal oleh faksi Hengshan selama beberapa tahun terakhir. Jika kita tidak melakukan yang terbaik untuk teman kita kali ini, mereka tidak akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka ketika sesuatu terjadi lain kali. Kali ini setelah acara besar selesai, mungkin faksi Hengshan akan benar-benar dimusnahkan, dan apa yang Anda takutkan pada Tuan Moda? Pria berwajah tajam itu berkata, oke, begitulah idenya. Ayo rekrut orang, tapi kita harus memilih seseorang yang mahir dalam air. Ling Hu Chong melompat keluar, memutar gagang pedangnya, dan membenturkan wajah runcing di belakang kepala, menyebabkan pria itu pingsan seketika. Jenggot itu meninjunya. Ling Hu Chong menjulurkan gagang pedangnya, dan mengenai pelipis kirinya dengan suara mendarat. Janggutnya berputar beberapa kali seperti gasing, dan jatuh. Ling Hu Chong menyilangkan pedang panjang, memotong tutup kedua keranjang minyak besar, mengangkat keduanya, dan memasukkannya ke dalam keranjang minyak masing-masing. Keranjang minyak penuh dengan minyak sayur, masing-masing berisi 300 kati, dan seharusnya dikirim keesokan harinya dan diangkut ke hilir. Begitu mereka berdua mencelupkan ke dalam keranjang minyak, minyak langsung melewati mulut dan hidung mereka, minyak dingin diaduk, mereka langsung bangun, menelan minyak. Tetapi seseorang di belakang berkata, pahlawan muda Ling Hu, jangan sakiti hidup mereka. Itu adalah suara Nyonya Dingxian. Ling Hu Chong sedikit terkejut, dan berpikir, aku tidak tahu kapan Nyonya Dingxian berada di belakangnya. Lalu ia melepaskan tangannya yang menekan kepala kedua orang itu, dan berkata, ya. Melompat keluar, Ling Hu Chong tertawa dan berkata, jangan bergerak. Dia mengulurkan pedangnya dan memukul kepala keduanya, memaksa mereka masuk ke dalam keranjang minyak. Kedua pria itu berlutut dan berjongkok, minyak sayur mencapai leher mereka, mata mereka tidak bisa dibuka, mereka tidak tahu mengapa mereka berada dalam situasi yang memalukan ini. Saya melihat bayangan abu-abu melompat dari perahu, tetapi Nyonya Dingyi, yang bertanya, kakak, apakah Anda sudah menangkap pencuri kecil itu? Nyonya Dingxian berkata, itu adalah dua kepala olah dari Sekte Jiujiang Bai Jiao. Ling Hu Shaoxia bercanda dengan mereka. Dia menoleh ke pria berjanggut itu dan berkata, apakah nama belakangmu Yi atau Qi? Bagaimana dengan Gang Master Si? Nama belakang pria berjanggut itu adalah Yi, dan dia bertanya-tanya, aku, nama keluarga adalah Yi, bagaimana Anda tahu? Guru Si. Kami sangat baik, Dingxian berkata sambil tersenyum, Tuan Yi dan Qi dari geng Bai Jiao,
orang-orang di Jianghu disebut ikan terbang ganda Sungai Yangtze. Mereka sangat terkenal, dan biarawati tua sudah terdengar seperti guntur. Tuan, Dingxian, dia terlalu berhati-hati. Meskipun dia jarang keluar dari biara, dia tahu semua tokoh dari berbagai sekte dan sekte di sungai dan danau. Jika tidak, bagaimana akankah dia mengenali 3 pemimpin sekte Songshan? Dalam hal pria berjanggut bermarga Yi dan pria berwajah tajam bermarga Qi, mereka hanyalah tokoh kelas 3 atau kelas 4 di dunia seni bela diri. Tetapi ketika dia melihat penampilan mereka, dia menebak identitas mereka. Lelaki berwajah lancip itu sangat bangga, dan berkata, ini seperti guntur yang menusuk telingamu, jadi jangan berani-beraninya. Ling Hu Chong menekan kepalanya ke dalam minyak dengan pisau tangannya, melepaskannya lagi, dan berkata dengan nada tersenyum, aku sudah lama mengagumi namamu. Minyak menembus telingamu. Pria itu berkata dengan marah, kamu. Dia ingin bersumpah, tetapi dia tidak berani. Ling Hu Chong berkata, saya akan mengajukan pertanyaan, dan Anda harus menjawab dengan jujur. Jika ada yang disembunyikan, saya akan mengubah Anda, ikan terbang ganda Sungai Yangtze, menjadi sepasang loah mati direndam minyak. Dia menekan tombol jenggot ke dalam minyak juga. Jenggot telah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, dia tidak menelan minyaknya, tetapi minyak sayur mengalir dari lubang hidungnya, tetapi dia tidak tahu betapa tidak nyamannya itu. Dingxian dan Ding Yi tidak bisa menahan senyum, keduanya berpikir, pemuda ini sangat nakal. Tapi ini juga cara yang bagus untuk mendapatkan pengakuan. Ling Hu Chong bertanya, kapan gerombolan Bai Jiaomu berkolusi dengan golongan Songshan? Siapa yang menyuruhmu datang dan mempersulit golongan Hengshan? Faksi, salah satu dari kita saya tidak tahu. Ling Hu Chong berkata, aha, kamu tidak menjawab kalimat pertama dengan jujur. Aku menyuruhmu minum minyak dan minum sepuasnya. Ting Jianping menekan atasannya dan mendorong dia ke dalam minyak. Meskipun janggut ini bukan ahli kelas 1, dan seni bela dirinya tidak terlalu lemah, tetapi kekuatan batin Ling Hu Chong yang kuat ditransmisikan dari pedang panjang, dan itu seperti batu besar dengan berat 1000 kati di atas kepalanya, tidak dapat bergerak sama sekali. Minyak sayur tidak memiliki mulut dan hidung, tetapi matanya terbuka, dan tulangnya berputar, sangat malu. Ling Hu Chong berkata kepada laki-laki berwajah lancip itu, cepat beritahu aku. Apakah kamu ingin menjadi ikan terbang di Sungai Yangtze, atau kamu ingin menjadi ikan loah yang direndam dalam minyak? Qi yang bermarga Qi berkata, aku bertemu denganmu sebagai pahlawan, apakah kamu ingin menjadi loah yang direndam dalam minyak? Tapi itu tidak bisa dilakukan. Tapi kakak Yi tidak berbohong, kami benar-benar tidak mengenal orang-orang dari golongan Songshan. Selain itu, aliansi antara golongan Songshan dan golongan Hengshan terkenal dalam seni bela diri. Bagaimana golongan Songshan bisa memanggil kami geng Bai Jiao? Apakah kamu akan membuat masalah dengan golonganmu? Ling Hu Chong melepaskan pedang panjangnya, membiarkan pria bermarga Yi itu mendongak, dan bertanya lagi, Anda mengatakan bahwa Anda ingin menenggelamkan kapal faksi Hengshan di tengah Sungai Yangtze, dan niat Anda sangat jahat. Hengshan di mana sekolah menyinggung Anda? Janda, permaisuri Ding Yi tiba dan tidak tahu mengapa Ling Hu Chong memperlakukan kedua laki-laki itu seperti ini. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia langsung marah dan berteriak, kamu pencuri yang baik, kamu ingin menenggelamkan kami di Sungai Yangtze. 9 dari 10 pengikutnya dari sekte Hengshan adalah gadis. Utara, tidak satu pun dari mereka bisa berenang. Jika sebuah perahu tenggelam di sungai besar, dia pasti akan terkubur di dalam perut ikan, memikirkannya membuatnya bergidik. Bab 268. Nama keluarga Yi takut Ling Hu Chong akan menekan kepalanya ke dalam minyak lagi, jadi dia menjawab terlebih dahulu, faksi Hengshan dan geng Bai Jiao kita tidak memiliki permusuhan atau permusuhan. Kami hanyalah sebuah geng kecil di dermaga Jiujiang yang mencari uang dan menyelundupkan barang. Bagaimana saya bisa menikah dengan semua master sekolah Hengshan? Hanya saya pikir semua orang berasal dari garis keturunan Buddha, dan faksi mahal pergi ke barat, sebagian besar untuk membantu. Oleh karena itu, saya melebih-lebihkan kekuatan saya sendiri dan mengambil keputusan, dan saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi lain kali. Semakin Ling Hu Chong mendengarkan, semakin bingung dia, dan dia bertanya, apa itu silsilah Buddhis, dan bantuan apa yang kamu berikan ke barat? Tidak jelas, tidak bisa dijelaskan. Yang bermarga Yi berkata, ya, meskipun sekolah Shaolin bukan sekolah pedang Wu Yue, tapi kami pikir biksu dan biksuni semuanya adalah satu keluarga.
Guru Dingyi berteriak, omong kosong. Nama belakang Yi terkejut, menyusut secara alami, menelan banyak seteguk minyak, dan menutup mulutnya, tak bisa berkata-kata. Tuan Dingyi menahan senyumnya, dan berkata kepada pria berwajah tajam itu, datang dan lihatlah. Yang bermarga Qi berkata, ya, ada, berjalan sendiri, Tian Bo Guang, saya ingin tahu apakah tuannya akrab dengan dia. Tuan Dingyi sangat marah, berpikir bahwa Tian Bo Guang yang berjalan sendirian, ini adalah pencuri pemetik bunga terkenal di dunia, bagaimana saya bisa mengenalnya? Orang ini berani menanyakan kalimat ini, itu benar-benar penghinaan yang hebat, dia mengangkat tangan kanannya dan ingin menamparnya di pintu. Nyonya Dingxian mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata, Junior Sister, jangan marah. Keduanya sudah lama berada di dalam minyak, dan otak mereka tidak terlalu jernih. Jangan terlalu berpengetahuan, sebagai mereka. Ditanya nama keluarga Qi, ada apa dengan Tian Bo Guang? Nama keluarga Qi berkata, jalan sendiri, Tian Bo Guang. Tuan Tian, adalah teman baik pemimpin gangsi kami, Tuan Tian. Tuan Dingyi berkata dengan marah, apa itu Tuan Tian? Perbuatan jahat semacam ini sudah jelas. Pencuri, dia seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Anda berteman dengannya, yang menunjukkan bahwa geng Bai Jiao bukanlah orang yang baik. Nama keluarga Qi berkata, ya, kami bukan orang baik. Tuan Dingyi juga bertanya, dia berkata, kami hanya bertanya kepada Anda, mengapa Bai Jiao Gang ingin membuat masalah dengan faksi Hengshan, dan apa yang melibatkan Tian Bo Guang. Merasa malu, ia tidak ingin orang lain menyebut nama orang ini. Yang bermarga Qi berkata, ya, semua orang ingin menyelamatkan Nona Ren, karena takut orang-orang di gereja ortodoks akan membantu biksu itu. Jadi saya dan saudara laki-laki saya menjadi bingung dengan lemak babi, dan membuat ide yang kacau. Anda mengirim saya untuk menyerang. Petik 2. Tuan Dingyi bahkan lebih bingung, dan menghela nafas, kakak senior, dua orang idiot ini, Anda harus bertanya. Petik 2. Tuan Dingxian tersenyum sedikit dan bertanya, Nona Ren, tetapi apakah dia wanita tertua dari mantan pemimpin dari sekte Dewa Bulan Matahari? Hati Ling Huchong bergetar, mereka membicarakan Ying Ying. Seketika, wajahnya berubah warna dan telapak tangannya berkeringat. Yang bermarga Qi berkata, ya, Paman Tian, tidak, Tian itu. Tian Bo Guang datang ke Jiujiang beberapa waktu yang lalu, dan saya minum dengan kepala Bai Jiao Gang dan kepala si Gang. Dia mengatakan bahwa dia mengharapkan tanggal 15 Desember. Buat keributan besar di kuil Shaolin, pergi dan selamatkan Nona Ren. Petik 2. Tuan Dingyi tidak bisa menahan diri untuk menyela, malapetaka di kuil Shaolin. Seberapa mampu Anda berani pergi ke Taisui untuk memecahkan tanah? Yang bermarga Qi berkata, ya, tentu saja kita tidak bisa melakukannya. Nyonya Dingxian berkata, perjalanan bertelanjang kaki Tian Bo itu adalah yang tercepat, dan dia akan berkomunikasi dengan Anda, bukan? Siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Nama belakang Yi berkata, semua orang mendengar bahwa Nona Ren memberikan pencuri kuil Shaolin. Tidak, para biksu dari kuil Shaolin menahan mereka. Mereka semua mengatakan akan menyelamatkan orang, tetapi di sana tidak ada yang memimpinnya. Memikirkan kebaikan Nona Ren, semua orang berkata, aku bersedia dihancurkan demi Nona Ren. Untuk sesaat, keraguan yang tak terhitung muncul di benak Ling Huchong, apakah Nona Ren yang mereka bicarakan benar-benar Ying Ying? Bagaimana dia bisa ditahan oleh para biksu kuil Shaolin? Gadis kecilnya di usia yang begitu muda, bagaimana Anda memperlakukan orang lain dengan baik? Mengapa begitu banyak orang bergegas menyelamatkannya ketika mereka mendengar berita tentang kesusahannya? Nyonya Dingxian berkata, Anda takut sekte Hengshan saya akan membantu sekte Shaolin, jadi Anda ingin menenggelamkan kami dengan perahu, bukan? Nama keluarga Qi berkata, ya, kami ingin biksu dan biksuni, ini dan itu. Tuan Dingyi berkata dengan marah, apa ini dan itu? Nama keluarga Qi bergegas berkata, ya, ini, itu. Penjahat tidak berani mengatakan lebih banyak. Penjahat tidak katakan apa saja. Nyonya Dingxian berkata, sebelum tanggal 15 Desember geng Bai Jiao Anda juga akan pergi ke kuil Shaolin. Keduanya bermarga Yi dan bermarga Qi berkata serempak, Anda harus mendengarkan perintah Gang Master Si. Bermarga Qi menambahkan, karena semua orang pergi, Bai Jiao Gang kita tidak bisa tertinggal di belakang mereka. Dingxian guru bertanya, semua orang? Siapa di sana? Nama keluarga Qi berkata, Tian itu.
Tian Boguang berkata, Geng Haisa di Zhejiang Barat, masyarakat Heifeng di Shandong, dan Pei Jiao di Hunan Barat. Dia berkata dalam satu nafas ada lebih dari 30 nama geng besar dan kecil di Jianghu. Seni bela diri orang ini biasa-biasa saja, tetapi dia cukup akrab dengan nama sekte geng. Master Dingyi mengerutkan kening dan berkata, mereka semua bidah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun ada banyak dari mereka mungkin bukan lawan dari sekolah Shaolin. Ling Hu Chong mendengar bahwa orang yang bermarga Qi mengatakan bahwa Huang Boliu, pemimpin geng Tianhe, Jiao berjanggut perak, Simada, pemilik Pulau Canjing, dan beberapa orang lainnya, semuanya bertemu di Wubagang hari itu, dan dia patah hati. Tidak ada keraguan bahwa yang ingin mereka selamatkan pasti Ying Ying. Mereka sangat senang mendapatkan beritanya tiba-tiba, tetapi ketika mereka berpikir bahwa dia ditahan oleh sekte Shaolin, dan dia telah membunuh beberapa murid Shaolin, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir, dan bertanya, mengapa sekte Shaolin menahan ini? Nona Ren ini, Qi yang bermarga berkata, saya tidak tahu. Kemungkinan besar para biksu dari sekte Shaolin penuh dengan makanan dan tidak ada hubungannya, jadi mereka dengan sengaja menemukan sesuatu untuk dibicarakan dengan semua orang sulit. Nyonya Dingxian berkata, tolong kembali dan beri penghormatan kepada tuanmu. Lalu katakan bahwa Heng Xian mengirim Dingxian, Ding Yi dan teman ini melewati Jiujiang dan tidak datang untuk mengunjungi Tuan Si. Ini tidak sopan. Mohon maafkan saya. Kami akan berlayar ke barat dengan perahu besok. Harap bersabar dan jangan mengirim orang untuk menenggelamkan perahu kami. Dia mengatakan sesuatu, dan mereka berdua berkata, jangan berani-berani. Guru Dingxian berkata kepada Ling Hu Chong, bulan putih dan anginnya cerah, pemuda itu perlahan menghargai pemandangan malam di tepi sungai. Maafkan saya karena tidak bersamamu. Mengambil tangan Ding Yi, dia perlahan kembali ke perahu. Ling Hu Chong tahu bahwa dia bermaksud untuk menghindari mereka sehingga dia bisa menanyai mereka berdua dengan lebih hati-hati. Tetapi untuk sesaat, dia sangat bingung sehingga dia tidak bisa memikirkan apa lagi untuk ditanyakan. Jadi dia berjalan mondar-mandir di jalan. Bang, diam-diam berdiri untuk waktu yang lama. Saya melihat setengah bulan terpantul di tengah sungai. Sungai bergulung ke timur, sinar bulan bergetar, dan saya tiba-tiba teringat, hari ini akhir November. Mereka akan pergi ke kuil Shaolin di tanggal 15 bulan depan. Tidak banyak waktu tersisa. Shaolin Pai Fang Zheng dan Fang Sheng sangat baik padaku. Orang-orang ini akan menyelamatkan Ying Ying, dan mereka pasti akan bertarung dengan faksi Shaolin. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kedua belah pihak akan melakukannya banyak menderita. Mengapa saya tidak terburu-buru dan bertanya kepada kepala biara Fang Zhang, bukankah lebih baik melepaskan Ying Ying dan mengubah bencana berdarah menjadi tidak ada apa-apanya? Dia berpikir lagi, kedua Master Dingxian dan Ding Yi telah memulihkan sebagian besar luka mereka. Master Dingxian terlihat seperti biarawati tua biasa di luar, tetapi sebenarnya dia tahu banyak dan sangat berpengetahuan. Seorang ahli yang hebat. Jika dia memimpin grup kembali ke utara, selama mereka tidak menghadapi musuh yang begitu kuat seperti faksi Songshan, tidak akan ada bahaya yang tidak dapat mereka tangani. Hanya saja bagaimana saya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Hari-hari ini, setelah melalui kesulitan dengan para biarawati dan perempuan ini, semua orang menghormati dan baik padanya, meskipun mereka tidak pernah menyebutkan fakta bahwa dia dikeluarkan dari sekte dan ditinggalkan oleh adik perempuan junior, tetapi ekspresi wajah mereka adalah jelas seperti milik mereka. Sungguh malang. Di antara semua murid di Huasan, kecuali Lu Deyu, tidak ada yang memperlakukannya dengan baik, dan tiba-tiba mereka ingin putus di tengah jalan, dan sulit untuk mengatakannya. Hanya langkah kaki samar yang terdengar, keduanya mendekat perlahan, tapi itu Yilin dan Zheng He, berjalan 2 atau 3 zang menjauh dari Ling Hu Chong. Mereka berseru, kakak Ling Hu. Kemudian mereka berhenti di jalur mereka. Ling Hu Chong pergi menemui jenderal, dan berkata, apakah kamu juga terbangun? Yilin berkata, kakak Ling Hu, master-master menyuruh kami datang dan memberitahumu. Mendorong Zheng He, berkata, katakan padanya. Zheng He berkata, master sekte meminta Anda untuk memberi tahu saya. Yilin berkata, itu sama dengan apa yang Anda katakan. Bab 269. Zheng He berkata, saudara Ling Hu, master-master sekte berkata, saya tidak ingin berterima kasih atas kebaikan Anda. Mulai sekarang Anda tidak peduli jika Anda butuh sesuatu. Faksi Heng Xian siap membantu Anda jika Anda pergi ke kuil Shaolin untuk menyelamatkan Nona Ren. Setiap orang harus mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik-terbaik.
Ling Hu Chong terheran-heran dan berpikir, aku tidak mengatakan aku akan menyelamatkan Ying Ying, bagaimana aku bisa memutuskannya? Tapi saya, dan itu semua demi Ying Ying. Masalah ini telah menyebabkan banyak masalah, bagaimana mungkin Ding Xian tidak tahu. Zheng He berkata lagi, Tuan Guru berkata, yang terbaik adalah tidak memaksakan masalah ini. Orang tuanya dan tuanku telah menyeberangi sungai saat ini, dan mereka akan pergi ke kuil Shaolin untuk meminta kepala biara mengizinkannya masuk. Tolong saudara Ling Hu bawa kami dan pergi perlahan. Mendengar kata-kata ini, Ling Hu Chong tertegun sejenak, tidak dapat berbicara lama. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke tengah sungai Yangtze, dan melihat sebuah perahu kecil dengan layar putih kecil berlayar ke utara. Dia terkejut, bersyukur dan berterima kasih lagi. Merasa malu, saya berpikir, kedua guru yang berbudi luhur dalam agama Buddha dan ahli seni bela diri. Mereka rela pergi ke sekte Shaolin untuk memohon belas kasihan. Lebih baik dari saya, seorang pengembara di sungai dan danau. Wajah orang tak dikenal ratusan kali lebih besar. Kemungkinan besar, kepala biara Fan Zheng dapat melihat wajah emas kedua gundik itu dan bersedia melepaskan Ying Ying. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba mereda. Melihat ke belakang, saya melihat Yi dan Qi bermarga. Yi dan Qi menjulurkan kepala mereka ke dalam keranjang minyak, tidak berani merangkak keluar, berpikir bahwa kedua orang ini sangat antusias hanya untuk menyelamatkan Ying Ying, dan saya menyinggung perasaan mereka. Merasa menyesal, dia melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, saya ceroboh di saat berikutnya, dan saya menyinggung dua pahlawan, ikan terbang ganda sungai Yangtze, dari geng Bai Jiao. Saya tidak tahu alasannya sebelumnya, jadi mohon maafkan saya. Dia membungkuk dalam-dalam. Ikan terbang ganda sungai Yangtze tiba-tiba melihat dia merendahkan, dan sangat terkejut, dan buru-buru mengepalkan tinjunya untuk membalas hormat. Dengan tergesa-gesa, minyak sayur yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar, meninggalkan tubuh Ling Hu Chong yang meneteskan minyak. Ling Hu Chong tersenyum dan mengangguk, dan berkata kepada Yilin dan Zheng He, ayo pergi. Kembali ke kapal. Semua murid sekolah Hengshan tidak pernah menyebutkan masalah ini, bahkan Yi He dan Qin Juan, yang selalu ingin tahu tentang segala hal. Tiba-tiba saya tidak menanyakan sepatah kata pun kepadanya, karena Guru Ding Xian telah menginstruksikannya sebelum pergi, agar tidak mempermalukannya. Ling Hu Chong diam-diam berterima kasih, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan agak malu ketika melihat senyum di wajah beberapa murid perempuan. Dia berpikir dalam hati, mereka terlihat seperti ini, dan mereka pasti bersikeras bahwa Ying Ying adalah kekasihku. Faktanya, Ying Ying dan saya memiliki hubungan yang jelas. Bye-bye, tidak ada yang melampaui aturan dan etiket. Tetapi jika mereka tidak bertanya, bagaimana saya bisa membenarkannya? Melihat cahaya licik di mata Qin Juan, dia tidak bisa tetapi berkata, bukan itu masalahnya, kamu tidak bisa memikirkannya. Qin Juan tersenyum dan berkata, apa yang aku pikirkan? Ling Hu Chong tersipu, dan berkata, aku bisa coba tebak. Qin Juan tersenyum dan berkata, coba tebak. Sebelum Ling Hu Chong bisa menjawab, Yi He berkata, Junior Sister Qin, jangan terlalu banyak bicara, apakah kamu lupa apa yang Master katakan padamu? Qin Juan mengerutkan kening, bibirnya dan tersenyum, ya, saya belum lupa. Ling Hu Chong memalingkan kepalanya untuk menghindari tatapannya, dan melihat Yilin duduk di pojok kabin, wajahnya pucat dan ekspresinya sangat acuh tak acuh. Mau tidak mau dia bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Mengapa tidak dia berbicara denganku? Dia menatap kosong. Dia tiba-tiba memikirkan ekspresi wajahnya ketika dia memeluk dirinya sendiri dan berlari di hutan belantara di luar kota Hengshan hari itu setelah dia terluka. Pada saat itu, dia khawatir dan bersemangat. Pada saat yang sama, dia tidak terlihat mengabaikan semua yang ada di depannya. Mengapa? Yi He tiba-tiba berkata, kakak Ling Hu. Ling Hu Chong tidak mendengarnya, dan tidak setuju. Yi He memanggil lagi dengan keras, kakak Ling Hu. Ling Hu Chong terkejut, dan berbalik untuk menjawab, nah, ada apa? Dengarkan apa yang diinginkan kakak Ling Hu. Ling Hu Chong hanya berharap dia akan mengalihkan ke daratan jalan dan pelajari berita Ying Ying sesegera mungkin, tetapi dia melirik ke samping dan melihat air mata berkedip-kedip di bawah bulu mata Yilin yang panjang, dengan penampilan yang cantik dan menyedihkan, dan berkata, kepala sekolah menyuruh kita pergi perlahan, jadi mari kita tetap naik perahu. Maafkan saya bahwa geng Bai Jiao tidak akan berani melakukan apapun kepada kami. Qin Juan tersenyum dan berkata, bisakah Anda yakin? Ling Hu Chong tersenyum sedikit.
Sebelum menjawab, Yihe berteriak, "Junior Sister Qin, anak-anak, bisakah Anda mengatakan beberapa kata lebih sedikit?" Qin Juan tersenyum dan berkata, "Ya, apa yang tidak bisa dilakukan? Amitabha, saya tidak khawatir tentang itu." Keesokan paginya, kapal berlayar ke barat, dan Ling Huchong memerintahkan perahu untuk berlayar lebih dekat ke pantai untuk mencegah serangan geng Bai Jiao, tetapi tidak ada pergerakan sejauh Hubei. Selama beberapa hari berikutnya, Ling Huchong tidak bergosip dengan murid-murid Heng Shan, dan setiap malam ketika dia berlabuh, dia pergi ke darat sendirian untuk minum dan kembali dalam keadaan mabuk. Pada hari ini, kapal melewati Xiakou, berbelok ke utara, menyusuri sungai Han, dan berlabuh di kota kecil Jimingdu pada malam hari. Dia pergi ke darat lagi, minum beberapa mangkuk anggur di toko anggur yang dingin, dan tiba-tiba berpikir, "Saya ingin tahu apakah cedera adik perempuan saya sudah sembuh." Dua kakak perempuan senior, Yi Zhen dan Yi Ling, mengirim ramuan Heng Shan, mungkin itu akan menyembuhkannya. Luka pedang, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan luka kakak Lin. Bagaimana jika kakak Lin meninggal karena lukanya? Penjahat tercela, adik perempuan segera pulih, tetapi dalam hatinya dia tampaknya berharap saudara laki-laki Lin meninggal karena luka serius. Mungkinkah saudara perempuan junior akan menikah denganmu jika saudara laki-laki Lin meninggal? Merasa bosan, dia minum 3 mangkuk anggur berturut-turut dan berpikir, Lao Denwo dan saya tidak tahu siapa yang membunuh saudara junior ke-8. Mengapa orang itu pergi untuk membunuh saudara junior Lin lagi? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tuan dan istri baru-baru ini. Mengambil mangkuk anggur, dia meminumnya lagi, tidak ada yang tersisa di toko, jadi dia mengambil beberapa kacang air asin dan melemparkannya ke mulutnya. Tiba-tiba seseorang di belakangnya menghela nafas dan berkata, "Aduh. Aku beruntung." Ling Huchong berbalik dan melihat ke arah si pembicara, di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Ia melihat di dalam kedai kecil itu selain dirinya, hanya ada seseorang yang tergeletak di meja sudut kedai itu. Ada guci dan gelas anggur di atas meja kayu. Pria itu berpakaian compang camping dan memiliki sosok yang menyedihkan. Dia tidak terlihat seperti orang yang begitu anggun. Pada saat itu, Ling Huchong mengabaikannya dan minum semangkuk arak lagi, lalu mendengar suara di belakangnya berkata lagi, "Untukmu, aku dipenjara di tempat gelap. Tapi aku berkeliaran di tumpukan riasan sepanjang hari, dan gadis kecil itu baik-baik saja. Biarawati botak atau wanita tua, aku akan mengambil semuanya." Aduh, sayang sekali. Ling Huchong tahu bahwa dia berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia tidak menoleh ke belakang, berpikir, siapa orang ini? Dia berkata, "Aku di sini untukmu, kurungan di tempat di mana matahari tidak bisa dilihat. Apakah kamu berbicara tentang Ying Ying?" "Mengapa kurungan Ying Ying untukku?" Hanya untuk mendengar pria itu berkata lagi, orang-orang yang tidak relevan mencampuri urusan mereka sendiri, mengatakan mereka akan berperang. Dia menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan orang. Anda dilahirkan untuk menjadi pemimpin, dan saya juga ingin menjadi pemimpin. Sebelum orang itu diselamatkan, saya geng telah dipukuli sampai gelap. Aduh, aku benar-benar tidak peduli dengan masalah ini di Jianghu. Ling Huchong mengambil mangkuk arak, berjalan mendekat dan duduk berhadapan dengan laki-laki itu. Dan berkata, "Aku tidak tahu banyak hal, saya perlu meminta saran dari kakak saya. Ada begitu banyak dosa, gadis dan biarawati dari sekolah Heng Shan, ini benar-benar mengerikan." Ling Huchong semakin ketakutan, berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Ling Huchong membayar hormat kepada senior, dan berharap untuk memberi nasihat. Tiba-tiba, dia melihat Hu Qin di samping kaki bangku pria itu. Tubuh Qin berwarna kuning tua. Setelah sekian lama, pikirannya bergerak, dan dia tahu siapa orang ini. "Pamanmu." Pria itu mengangkat kepalanya, matanya seperti kilat, dan dengan dingin menyapu wajah Ling Huchong. Itu adalah Tuan Moda, kepala sekolah Heng Shan, Xiao Xiang Yeyu. Dia mendengus, dan berkata, "Saya tidak berani disebut Tuan Paman." Pahlawan Ling Hu, betapa bahagianya hari ini. Ling Huchong membungkuk dan berkata, "Guru Mo Mingjian, murid ini diperintahkan oleh Guru Ding Xian untuk kembali ke Heng Shan dengan semua saudari dan saudari dari sekolah Heng Shan. Meskipun saya bodoh, saya tidak akan pernah berani bersikap kasar kepada saudari dan saudari dari Heng Shan." Tuan Moda menghela nafas, dia berkata, "Silakan duduk." Aduh, kenapa kamu tidak tahu bahwa orang-orang di Jianghu penuh dengan kata-kata, dan kata-kata semua orang bisa menghasilkan uang? Ling Huchong berkata dengan nada senyum masam, "Generasi muda bertindak arogan,
tidak tahu bagaimana memeriksa, dan bahkan tidak bisa ditoleransi di Jianghu. Gosip, tapi saya tidak peduli lagi. Tuan Moda mencibir, kamu bersedia disebut anak yang hilang, dan orang lain akan mengabaikan Anda. Tetapi reputasi sekolah Hengshan selama ratusan tahun telah dirusak oleh Anda. Apakah Anda masih tidak tergerak? Ada banyak legenda di sungai dan danau yang mengatakan bahwa Anda adalah pria bertubuh besar, bercampur di antara sekelompok gadis dan biarawati sekolah Hengshan. Belum lagi reputasi puluhan gadis muda telah dirusak olehmu. Bahkan beberapa guru yang berpegang teguh pada sila adalah juga dijadikan bahan tertawaan. Ini terlalu keterlaluan. Ling Hu Chong mundur 2 langkah, meletakkan tangannya di gagang pedangnya, dan berkata, aku tidak tahu siapa yang menyebarkan desas-desus. Mengatakan ini, kata-kata yang tidak tahu malu dan tidak masuk akal. Tolong beritahu Tuanmu. Tuan Moda berkata, apakah Anda ingin membunuh mereka? Tidak ada 10.000 orang yang mengatakan hal-hal ini di Jianghu, dan ada 8.000. Bisakah Anda membunuh mereka dengan bersih? Huff, semua orang iri pada kecantikanmu Kitian, apa yang salah dengan itu? Ling Hu Chong duduk tersungkur, dan berkata dalam hatinya, aku selalu mengabaikan masa lalu dan masa depan ketika aku melakukan sesuatu. Tapi aku harap aku memiliki hati nurani yang bersih. Tapi saya tidak berharap untuk merusak reputasi semua orang di sekolah Hengshan. Ini, apa yang harus saya lakukan? Tuan Moda menghela nafas, dan berkata dengan lembut, dalam 5 hari terakhir, setiap malam, saya telah berada di perahumu untuk memata-matai. Ling Hu Chong berkata, sambil berpikir, jangan takut, saya dapat dianggap sangat tidak kompeten. Bab 270. Tuan Moda melanjutkan, saya melihat bahwa Anda selalu berbaring di perahu belakang dengan pakaian Anda setiap malam, apalagi Anda tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepada murid-murid Gunung Heng. Perilaku tidak sopan, bahkan tidak sepatah kata gosip. Saudara Ling Hu, bukan saja Anda jelas bukan anak yang hilang, tetapi Anda sebenarnya seorang pria. Anda tidak tergoda oleh perahu yang penuh dengan biarawati muda dan gadis berbunga-bunga. Saya tidak bisa tergoda untuk 1 malam, dan itu konsisten selama puluhan malam. Sangat jarang di zaman kuno dan modern pria seperti Anda, dan saya sangat terkesan. Dengan ibu jari terangkat, dia mengepalkan tangan kanannya, mengepalkan tangan dan memukul meja dengan keras, sambil berkata, ayo, aku ingin bersulam untukmu. Saat dia berbicara, dia mengambil kendi dan menuangkan anggur. Ling Hu Chong berkata, kata-kata guru Mo akan mengajari keponakanku untuk ketakutan. Kelakuan buruk keponakanku sangat buruk sehingga dia tidak dapat ditoleransi oleh guru, tapi bagaimana dia bisa menyinggung sesama guru dan saudari dari sekolah Hengshan? Moda tertawa dan berkata, tegak dan tegak, ini adalah sifat asli seorang pria. Aku 20 tahun lebih muda dan menyuruhku untuk tinggal dengan banyak gadis ini setiap malam. Jika aku ingin dijaga seperti dirimu, maka aku tidak bisa melakukannya. Langka, ayo, lakukan. Keduanya meminum mangkuk mereka dalam satu tegukan, tertawa satu sama lain. Ling Hu Chong melihat penampilan Tuan Moda yang tidak rapi dan pakaian lusuh, bagaimana mungkin dia terlihat seperti kepala sekolah yang berkuasa. Kadang-kadang, matanya tersapu, setajam pisau, tetapi warna yang mendominasi ini menghilang begitu terungkap, dan dia menjadi orang yang terpuruk yang telah lama terperangkap. Berpikir, Tuan Dingxian, kepala Gunung Heng, terlalu baik dan damai, dan kepala Gunung Tai adalah Tian Mendao. Yang Mulia Agung dan Agung, Zuo Lengchan, kepala Gunung Songshan, jahat dan berbahaya. Mentor saya adalah pria yang lembut. Tuan Mo ini memiliki penampilan yang buruk dan biasa-biasa saja. 5 kepala sebenarnya adalah orang yang sangat dalam dan bijaksana. Saya, Ling Hu Chong, adalah seorang idiot, tetapi saya jauh di belakang mereka. Tuan Moda berkata, saya di Hunan, dan saya mendengar bahwa Anda bergaul dengan biarawati dari Sekte Hengshan. Saya sangat terkejut, memikirkan orang seperti apa guru Dingxian itu, bagaimana saya bisa membiarkan bawahan saya melakukan hal seperti itu. Nanti, ketika orang-orang dari Gang Baijiao berbicara tentang keberadaan Anda, mereka mengejar Anda. Saudara Ling Hu, di mana Anda? Ada banyak omong kosong di halaman Hengshan Kunyu. Saat itu, saya memutuskan bahwa Anda adalah anak laki-laki kurus. Kemudian, Anda membantu adik laki-laki saya Liu Zhengfeng keluar dari kebenaran. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda di hati saya.
saya hanya ingin mengejar Anda dan membujuk Anda dengan kata-kata yang baik, tetapi tanpa diduga saya melihat generasi muda. Di antara para pahlawan, ada pahlawan muda yang luar biasa seperti saudaramu. Sangat enak, sangat enak. Ayo, mari kita minum 3 gelas bersama. Sambil berbicara, dia meminta pelayan di toko untuk menambahkan lebih banyak anggur dan minum dengan Ling Huchong. Setelah beberapa mangkuk arak, tuan muda yang lusuh tiba-tiba tampak bersemangat, minum lagi dan lagi, tetapi kapasitas minumnya jauh dari Ling Huchong. Setelah minum beberapa mangkuk, wajahnya memerah dan dia sangat mabuk, berkata, "Kakak Ling Hu, aku tahu kamu paling suka minum. Moda tidak memiliki rasa hormat, jadi aku harus minum beberapa mangkuk lagi denganmu." Hehe, dalam seni bela diri, tidak banyak moda bersedia minum bersamanya. Pada hari itu di konferensi Songshan, ada Fei Bin, tangan besar Song Yang di kursi. Orang ini mendominasi, dan moda semakin tidak enak dipandang, jadi dia kamu tidak minum setetes pun saat itu. Orang ini benar-benar mengatakan sesuatu yang kasar, dia adalah gadis yang bau, bagaimana menurutmu? Kesal, Ling Huchong tertawa, dan berkata, "Benar, orang seperti ini terlalu percaya diri dan mendominasi, dan dia tidak akan berakhir dengan baik pada akhirnya." Tuan Moda berkata, "Kemudian, saya mendengar bahwa orang ini tiba-tiba menghilang, keberadaannya tidak diketahui, dan dia tidak tahu di mana dia berada." Aneh, Ling Huchong berpikir sendiri, hari itu, di luar kota Hengshan, Tuan Moda menggunakan ilmu pedang magisnya untuk membunuh Fei Bin. Dia dengan jelas melihat dirinya di sebelahnya hari itu, tapi sekarang dia berkata begitu, dia tidak ingin meninggalkan jejak, jadi dia berkata, tindakan Sekte Songshan sekolah tidak dapat diprediksi. Fei Bin ini mungkin berada di sebuah gua di Gunung Songshan. Saya telah hidup dalam pengasingan, dan saya berlatih ilmu pedang dengan rajin, jadi saya tidak tahu. Sebuah cahaya licik melintas di mata Tuan Moda, dia sedikit tersenyum, dan menamparkan meja dan berteriak, "Jadi begitu." Saya tidak mengerti mengapa. Setelah menyesap anggur, dia bertanya, "Kakak Ling Hu, mengapa kamu bergaul dengan orang-orang dari Sekte Hengshan? Nona Ren dari Sekte Iblis memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Anda tidak boleh mengecewakannya." Ling Huchong tersipu, dan berkata, "Tuan Mo Mingjian, keponakan saya frustrasi dalam cinta, dan saya sudah lama meremehkan masalah ini antara pria dan wanita." Memikirkan adik perempuannya Yue Lingshan, dadanya terasa masam, dan matanya memerah. Tiba-tiba dia tertawa, dan berkata dengan lantang, "Keponakanku ingin mengabaikan debu merah dan menjadi biksu, tapi dia takut sila seorang biksu terlalu ketat. Salah satu dari 5 sila adalah tidak minum alkohol, jadi dia tidak menjadi biksu." Haha, tawa. Setelah beberapa saat, dia menjelaskan bagaimana dia bertemu Ding Jing, Ding Xian, dan Ding Yi, 3 tuan, dan bagaimana dia menyelamatkan mereka, setiap kali dia dengan santai menyebutkan mereka. Setelah mendengarkan dengan tenang, Tuan Moda menatap Kendi dengan bingung, dan setelah beberapa lama, dia berkata, "Zuo Lengchan bermaksud untuk mencaplok 4 sekte dan bersatu menjadi 1 sekte besar, dalam upaya untuk bersaing dengan 2 sekte besar, Sekte Shaolin dan Wudang, dan berperang melawan mereka. Konspirasinya telah berlangsung lama, meskipun disembunyikan, saya telah melihat beberapa petunjuk. Persetan dengan neneknya, dia tidak mengizinkan saya, saudara muda Liu, untuk mandi tangannya di baskom emas, dan diam-diam membantu Sekte Pedang Huasan untuk bersaing dengan Tuan Yue untuk kepemimpinan dalam analisis terakhir. Itu semua karena alasan ini. Hanya saja saya tidak berharap dia begitu berani dan sembrono sehingga dia berani menyerang faksi Hengshan secara terang-terangan." Ling Huchong berkata, "Dia tidak terang-terangan. Dia adalah Sekte Iblis palsu, dan dia ingin memaksa faksi Hengshan untuk tidak melakukan apa-apa, harus setuju dan mengirimkan proposal." Tuan Moda mengangguk dan berkata, "Itu benar. Langkah selanjutnya adalah berurusan dengan pendeta Tao dari Sekte Taisan." Meskipun Sekte Iblis itu beracun, itu mungkin tidak beracun seperti Zuo Lengchan. "Saudara Ling Hu, kamu tidak lagi di Huasan. Murid Sekte, berjiwa bebas, tidak peduli dengan Sekte Setan Ortodoksnya. Saya menyarankan Anda biksu, jangan lakukan itu, jangan sedih tentang itu, pergi dan selamatkan itu Nona Muda Ren dan nikahi dia sebagai istrimu. Orang lain tidak datang untuk minum anggur pernikahanmu, jadi aku datang untuk minum 3 cangkirmu." "Neneknya, apakah kamu takut dia seekor burung?"
Menambahkan beberapa kata selang vulgar, mengatakan bahwa dia adalah seorang master pintunya benar-benar sedikit berbeda. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, dia hanya mengatakan bahwa aku putus asa dalam cinta karena Ying Ying, tapi tidak enak untuk menyebutkan masalah adik perempuanku kepadanya. Kemudian dia bertanya, Tuan Mo, mengapa Sekte Shaolin menahan Nona Ren? Dia menutup mulutnya, menatap lurus ke matanya, wajahnya penuh keterkejutan, dan berkata, mengapa Sekte Shaolin menahan Nona Ren? Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu bertanya? Semua orang di Jianghu tahu, kamu, apa lagi yang kamu tanyakan? Ling Hu Chong berkata, dalam beberapa bulan terakhir, keponakanku dipenjarakan oleh orang lain, dan tidak ada yang terdengar di Jianghu. Nona Ren itu pernah membunuh 4 murid sekolah Shaolin. Awalnya dari keponakan saya, tapi saya tidak tahu bagaimana dia melewatkannya. Apakah itu ditangkap oleh faksi Shaolin? Tuan Moda berkata, dengan cara ini, Anda benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Anda memiliki luka dalam yang aneh, dan tidak ada obat untuk itu. Saya mendengar bahwa ribuan orang dari bidat berkumpul di Wubagan, datang untuk mengobati luka Anda untuk menjilat Nona Ren, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, kan? Ling Hu Chong berkata, tepat. Tuan Moda berkata, hal ini telah beredar luas di dunia, dan semua orang mengatakan bahwa Ling Hu Chong lah yang melakukannya. Saya tidak tahu berapa banyak kehidupan yang telah saya kultivasi berkah, tetapi saya disukai oleh Nona Heimuya Sengguren, bahkan jika penyakit ini tidak sembuh, itu tidak akan sia-sia. Ling Hu Chong berkata, Tuan Mo mengolok-olokmu. Dia berpikir, orang tua, meskipun Zhu Qianqiu dan yang lainnya memiliki niat baik, bagaimanapun juga mereka bertindak terlalu ceroboh. Tidak heran jika Ying Ying marah dengan hal-hal yang begitu mencolok. Tuan Moda bertanya, bagaimana Anda mendapatkan lebih baik nanti? Anda telah mempelajari Sekte Shaolin. Keterampilan magis Yi Jinjing, bukan? Bersambung.